Pemirsa, tim pemenangan pasangan Ahok Jarot telah resmi diserahkan ke KPU DKI sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas pasangan calon. Sejumlah nama kondang masuk dalam susunan struktur tim pemenangan Ahok Jarot, termasuk beberapa relawan Joko Widodo pada Pilpres 2014 silam. Selebriti kondang Sofia Lachuba masuk dalam tim pemenangan Ahok Jarot sebagai juru bicara tim pemenangan. Sofia sebelumnya memang dikenal sebagai pendukung Ahok dan sempat memasang foto di Instagram miliknya saat menyerahkan KTP sebagai teman Ahok. Selain itu, kader vokal Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang terancam sanksi dari partainya justru menjabat sebagai juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Sekretaris tim pemenangan Ahok Jarot, TB Aceh Hasan Syadzili, menilai siapapun yang mendukung Ahok Jarot layak masuk dalam struktur tim pemenangan. Ya, semakin banyak masyarakat yang memberikan dukungan kepada pasangan Ahok Jarot, tentu semakin baik buat tim pemenangan Ahok Jarot. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak ikut campur dalam proses pembentukan tim kampanye. Penunjukan Ruhut Sitompul dan Sofia Lachuba sebagai juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot merupakan gagasan dari salah satu partai pendukung. Saya nggak ikutin tim, saya cuma tanda tangan. Semua yang nyusun tuh mereka. Saya ya ikut aja lah mereka maunya gimana. Tapi kalau saya intervensi, saya cuma bilang teman Ahok yang punya hak untuk jual merchandise atau mau ngatur waktu semua di teman Ahok. Gitu. Dengan masuknya figur dari politisi dan selebritis kondang yang sudah dikenal publik, diharapkan bisa menjadikan visi dan misi tim pemenangan Ahok Jarot menjadi lebih baik. Tim Liputan Metro TV. Tim pemenangan pasangan Ahok Jarot telah resmi diserahkan ke KPUD DKI sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas pasangan calon. Sejumlah nama kondang masuk dalam susunan struktur tim pemenangan Ahok Jarot, termasuk beberapa relawan Joko Widodo dalam Pilpres 2014 silam. Beberapa nama relawan tim sukses Joko Widodo diantaranya adalah Michael Umbas yang merupakan pendiri komunikasi arus bawah Jokowi. Ada lagi nama Dono Prasetyo yang menjabat sebagai wakil ketua tim pemenangan Ahok Jarot. Dono sebelumnya merupakan sekjen Seknas Jokowi pada Pilpres 2014 silam. Sementara itu sejumlah nama kondang yang masuk dalam pemenangan Ahok Jarot, diantaranya mantan tokoh Partai Kebangkitan Bangsa Effendi Hoiri atau yang dikenal dengan Gus Coy, yang menjabat sebagai Dewan Pengarah tim pemenangan. Selebriti kawakan Sofia Lachuba pun juga tercatat sebagai juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Lachuba memang sebelumnya dikenal menjadi pendukung Ahok, diantaranya dengan memasang foto di Instagram saat menyerahkan KTP sebagai teman Ahok. Selain itu ada kader vokal Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang meski terancam sanksi dari partainya, Ruhut justru menjabat sebagai juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Ruhut Sitompul kembali menjadi sorotan. Selain karena masuk dalam tim pemenangan Ahok Jarot, Ruhut juga masih menjadi anggota Partai Demokrat. Inilah yang kemudian membuat geram Partai Demokrat yang mengusung Agus Silviana. Ada apa dengan Ruhut Sitompul? Ada Anggi Hasibuan yang akan mengulasnya malam ini untuk Anda. Anggi, silahkan. Ya, benar. Ada apa dengan Ruhut Sitompul? Karena dari kondisi yang ada sekarang adalah bahwa dalam posisi masih berada di Partai Demokrat, namun masuk ke tim ses partai lain. Kita akan mengulasnya malam hari ini dengan melihat dulu bagaimana sepak terjang Ruhut Sitompul dimulai dari dulu masuk di kader Golkar, kemudian pindah ke Demokrat, dan dilanjutkan menang 2 kali, ini ada 2009 sama 2014, ini menjadi anggota DPR, kemudian juga selama itu akhirnya dikenal sebagai jubir Demokrat, dan juga kerap mendukung atau membela keluarga SBY, atau juga ada isu-isu tentang SBY, jubir atau misal Ruhut ini adalah yang paling depan. Kemudian juga sempat dulu menjadi kontroversi karena sempat mendukung Jokowi JK di Pilpres
dan kemudian akhirnya karena dianggap terlalu berlawanan dengan arah partai, maka akhirnya Agustus kemarin ini dinonaktifkan dari posisi jubir. Satu hal lagi bahwa menjadi kontroversi karena kemarin ini namanya juga akhirnya masuk di tim ses untuk pasangan Ahok dan juga Jarot. Jadi kondisinya semakin bertanya-tanya ada apa dengan Ruhut sebenarnya. Kemudian juga akhirnya Ruhut Sitompul ini harus mundur dari posisinya di koordinator bidang politik dan juga hukum. Tadi saya sempat berbicara juga Stefani dengan Ruhut Sitompul bahwa untuk posisi di Komisi 3 ini juga akan segera mundur dari Partai Demokrat. Pertanyaannya adalah kenapa ini Ruhut mau untuk lebih memilih pasangan Ahok? Nah, jawabannya adalah karena dari Partai Demokrat ini tidak mengusung kader yang berasal dari dalam partai itu sendiri. Dan apakah tidak ada perlawanan sama sekali dari Demokrat? Ada perlawanan dari elit-elit politik yang juga paling depan, yang tidak suka sebenarnya dengan sikap seperti ini. Ada di sini kita lihat ada Ibas, ada Rosuryo, kemudian juga ada petinggi-petinggi lainnya. Ada juga istilah di sini meminta petisi untuk memecat di dalam internal partai sendiri. Kemudian dari Agus Hermanto juga sempat menyebutkan bahwa sudah ada proses di komite pengawasan. Namun sekali lagi memang dasar Ruhut ya. Jadi apapun nanti ternyata hasil dari internalnya partai tidak akan mau mundur sebelum kita lihat di slide setelahnya, sebelum benar-benar nanti SBY sendiri yang memecat dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan mengikuti segala proses yang ada di partai. Sekali lagi hanya cuma SBY yang bisa pecat aku. Nah itu menurut dari Ruhut ya. Jadi satu hal lagi bahwa nanti jika memang akhirnya harus keluar dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menjelaskan bahwa akan masuk ke dunia yang non-politik, akan tetap independen, tidak akan masuk ke partai lainnya, meskipun banyak sekali partai yang mengajak untuk masuk. Satu hal lagi, Stefani, bahwa hubungan kedekatan antara Ruhut dengan istana ini juga yang mungkin menjadi pertimbangan dari Partai Demokrat untuk tidak bisa memecat Ruhut begitu saja. Stefani. Anggi Hasibuan, terima kasih untuk pemaparan Anda. Termasuk juga ini terkait dengan juru bicara dari pasangan Ahok Jarot. Karena ada 15 nama yang telah ditunjuk menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan petahana Ahok Jarot. Dan 2 nama dari 15 ini menjadi trending topik di Twitter hari ini. Yaitu adalah nama Sofia Latjuba dan juga Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul kita tahu adalah kader Partai Demokrat, tapi yang menarik ini nih Bang Ruhut ini sekarang mengusung pasangan yang tidak diusung oleh Partai Demokrat. Kita tahu Partai Demokrat ini mengusung Agus Yudhoyono dan Silvi, tapi ternyata tidak gitu ya sekarang ya. Dan menurut sekretaris dari tim pemenangan Ahok Jarot, dikatakan bahwa siapapun yang mendukung Ahok Jarot layak masuk dalam struktur tim pemenangan katanya. Nah kita akan langsung saja tanyakan langsung dengan Bang Ruhut Sitompul yang sudah ada bersama kita pada malam hari ini, Bang. Baik, Prita. Halo. Halo. Jadi sudah yakin nih masuk jadi juru bicara tim pemenangan dari Ahok Jarot dengan segala konsekuensinya? Ya puji Tuhan saya juga kaget ya. Kemarin siang saya dihubungi sahabat saya ya, Charles ya, honoris. Bang, minta izin Bang ya, Abang ikut dalam tim. Ya saya bilang terima kasih. Gini Bang, biar lebih jelas ngomong dengan Prasetyo, ketua. Prasetyo ini udah saya anggap adik bahkan anak karena dia selalu manggil saya Om. Ini anak yang kerjanya sangat semangat ya. Jadi mereka lagi rapat mau ke KPU. Saya bilang silakan aja. Saya kan ini orang keras tapi kalau diomongin dengan lembut, hatiku kan selembut salju. Tapi Bang, Abang ini kan juga di Demokrat menjadi koordinator Polhukam. Ya. Kemudian DPR Komisi 3 juga lewat jalurnya Demokrat. Demokrat. Ini nggak takut akan berdampak gitu? Karena kan Tegas kita saya dukungnya katakan beda. begini. Ini kan sudah mulai mendekati hari H. Saya ini diajarkan oleh mami saya, hidup ini harus hitam putih. Kalau mandi harus basah. Saya kan sudah setahun lebih dukung Ahok. Ya, jadi saya lihat karena itu kemarin saya menyatakan sikap, saya akan mundur sebagai
Menko Polhukamnya Partai Demokrat. Rupanya kawan-kawan itu lihat, wah Ruhut ini nggak main-main, itulah saya diajak ikut, saya siap mendukungnya. Kalau konsekuensinya sampai ke kursi DPR gimana? Itu yang saya katakan, saya terima kasih ini semua karena Tuhan. Orang pertama ikut partai politik jadi kader, punya kartu anggota. Udah itu aktif-aktif, ada kongres atau munas, jadi pengurus. Sudah itu cita-cita mau jadi anggota DPR, kan begitu? Aku ini semua berkat Tuhan, siapa sih aku? Aku bisa bersamaan masuk jadi kader di Demokrat, jadi pimpinannya, diikuti pemilu, udah di periode menang terus. Pemirsa, Partai Demokrat membentuk komisi pengawas dalam keterkaitan tindakan Ruhut yang mendukung Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada DKI tahun depan. Sanksi tegas rencananya akan dilayangkan kepada Ruhut. Wakil Ketua DPR dan juga kader Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan, beberapa waktu lalu Komisi Pengawas Partai juga sudah pernah memberikan sanksi kepada Ruhut. Sanksi yang diberikan berupa menonaktifkan dirinya dari Ketua Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Ruhut dengan tegas mendukung Ahok, padahal partai pengusungnya mencalonkan Agus Yudhoyono dan Silviana sebagai pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Marilah kita bekerja kepada realita. Kalau kita bekerja dan saat ini sidangnya masih berproses terus dan menurut saya insya Allah tidak waktu lama lagi juga pasti ada sanksi-sanksi yang disampaikan oleh Kompas yang tentunya nanti hasil daripada Kompas itu disampaikan kepada Ketua Umum dan Sekjen untuk declaration bahwa sanksinya adalah seperti ini, seperti